sesuatu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang datangnya dari Allah, itu namanya syariat. Jadi bukan buatan manusia, tapi dibawa oleh manusia. Itu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya syariat itu wajah Nabi Rasulullah minallah Ta'ala, sesuatu yang dibawa oleh Rasul dan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana Rasul tidak mungkin berbohong, tidak mungkin berbohong. Sampai Rasulullah itu dari Rasulullah Allah dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi semua yang diucapkan oleh Rasulullah itu bukan atas dasar nafsunya, bukan atas dasar kepentingan pribadinya. Karena kita juga, maaf para ustaz, para kiai itu tidak boleh menyampaikan kajian yang hanya untuk kepentingan pribadi. Itu harus sesuai yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Perkara kurang atau lebih itu manusia, karena kita beda dengan Rasul. Jadi nggak boleh dengan sengaja untuk membenarkan sesuatu yang salah menurut syariat, tetapi karena biasa kita lakukan, akhirnya kita buat sendiri. Maka yang dinamakan syariat itu murni dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut syariat yang dinamakan wudhu itu ismun bil-qasri aqdar maksusah, anggota tubuh yang sudah ditentukan yang harus membasuh. Jadi ada orang nanya, Ustaz, kenapa yang kentut itu pantatnya kok yang dibasuh bukan dan tangannya? Jadi kan pertanyaan begini, saya jawab, kok kepala yang sakit yang disuntik pantatnya? Sama aja. Jadi kalau bukan ahlinya, kalau dari sana itu dokter harus seperti itu. Begitupun syariat. Jadi kalau dari sananya memang harus yang dibasuh itu anggota tubuh yang kita. Mudah-mudahan yang dalam Al-Quran sedikit saya singgung, nanti diulang. Waidah kumum ila sholat faksulu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu Al-Quran seperti itu. Jadi ketika kalian memberikan sholat, faksulu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usahlah sebagian kepala kalian. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bayn, kemudian kaki kalian sampai ke mata. Nanti yang kemudian tempat ini menjadi rukun. Jadi namanya syariat. Jadi ketentuan ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nas Al-Quran. Kemudian ini yang dimaksusin anggota tubuh itu dibasuh harus dengan niat juga yang tidak terkendali. Di Al-Quran tidak disebutkan tentang niatnya, tapi dalam hadis Rasul mengatakan ini nama malu ini, bahwa segala sah, semua amal itu akan dirusak menurut Allah dan Rasulnya kalau didasari diawali dengan kita harus ini untuk maksusin alam wajib maksusin, kemudian untuk tujuan yang diberikan. Maka nanti ada pun yang sifatnya wajib, ada pun yang sifatnya sunnah. Sedikit pengertian tentang itu. Kemudian fardul wudu, keutamaan wudu. Para ulama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, la yasbihu abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama
menyempurnakan wudhu. Apa itu menyempurnakan wudhu? Biikmali wajibatnya wasnanya. Itu dengan menyempurnakan wajibnya wudhu dan sunnahnya wudhu. Jadi nanti dalam wudhu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi kalau kita mengerjakan wudhu dengan menyempurnakan sunnahnya, menyempurnakan wajibnya, maka mohon maaf, kenapa kita harus ngaji ini? Karena ini kaitannya dengan kesempurnaan wudhu. Sehingga salah satu fadilahnya kalau kita bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib dalam wudhu, kemudian kita kerjakan dengan sempurna mungkin. Illa berdoa mata pertama lindamihi wa mata apa, maka kecuali akan diampuni dosa-dosa yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan. Itu lebihnya orang yang mau menyempurnakan wudhu. Maka salah satu keuntungan ketika ngaji, kita bisa tahu mana yang sunnah dan bagaimana menyempurnakan sunnahnya itu, mana yang wajib dan bagaimana kita menyempurnakan wajibnya dalam itu. Dan dengan dua ini maka insya Allah dosa yang sudah kita lakukan diampuni oleh Allah dan yang akan dilakukan akan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah juga mengatakan dalam hadis lain, as-shalatu khairu mawdu'i wa la yahafizu 'ala al-wudu' illa minhu. Kata Nabi, sholat itu tempat yang paling baik. Maka tidaklah seseorang menjaga wudunya kecuali orang yang mukmin. Maka kenapa kita wajib ngaji? Rasulullah pernah mengatakan malam ta'allam walam yukhalifu ulama. Barang siapa yang tidak ngaji, tidak belajar dan tidak kumpul dengan para ulama tentunya untuk ngaji, wa huwa la yata'atta khairan suluh ahkamal ibadah. Maka orang tersebut kalau ibadah, sholat, wudhu, apapun, kalau ibadah itu tidak diawali dengan kita ngaji, maka ibadahnya tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Kalau kita katakan sah ngaji, kita tidak sah karena tidak belajar. Sampai Rasulullah mengatakan, laukan rajulun ibadatan malaikatun. Kalau saja ada orang laki-laki yang ibadah, yang duduk ibadah malaikat sama, yang beribadah kepada Allah seperti ibadahnya malaikat. Malaikat itu yang sujud sampai yaumul qiyamah sujud terus, yang rukuk sampai dia jangan rukuk terus, tidak pernah pada orang seperti itu. Tapi dua itu tanpa dia ngaji, tanpa itu bahwa memposisi, maka orang tersebut termasuk golongan orang-orang yang mau ini. Maka ada dalam Al-Quran itu fawailul lil musallin, celakalah rugi besar bagi orang-orang yang sholat. Salah satu di antaranya adalah orang yang sholat dan ini. Mau dibilang ini. Jadi salah satu keutamaan wudhu itu, salah satunya adalah ciri-ciri orang yang beribadah. Wala yuhafizu 'ala al-wudu'i illa minhu. Tidaklah seseorang itu akan menjaga wudhunya kecuali orang yang beribadah. Wa qala innahu tawaddu'a fa ahsana al-wudu'a kharajat qawlan min jasadihi. Kata Abu Jamil Al-Farihi dalam hadis lain, Rasulullah mengatakan barang siapa yang berwudu kemudian wudunya itu dibagus-bagusin, disempurnakan sunnahnya, disempurnakan
ternyata maka al-wudu itu juga berarti al-hasan wal jamal, artinya dalam bahasa. Jadi mukanya akan baik, ya, kemudian akan jamal, indah, apa namanya, sedap dipandang. Sedikit tentang al-wudu. Tadi dikatakan bahwa wudu juga ada wajib maksusin tujuan tertentu. Maka ada pertanyaan, apakah wudu itu wajib bagi orang yang hadas? Hadas itu dia belum wudu atau sudah wudu tapi sudah batal, itu namanya hadas. Atau karena mau sholat. Apakah wudu itu karena kita hadas? Apakah karena kita mau sholat? Al-mu'tamad al-wujud wal hadas. Kaul yang paling kuat ulama mengatakan itu orang yang wajib wudu itu karena hadas. Karena ada kalanya orang mau sholat berhadas, kemudian tidak wajib wudu. Karena menghilangkan hadas, mensucikan diri dari hadas itu termasuk syarat sahnya sholat. Itu sedikit pengertian tentang wudu dan keutamaannya. Dan yang selanjutnya wudu, beberapa fardunya fardu itu wajib yang harus dilakukan ketika kita wudu. Wudu istiqatun arba'atun sahabat al-Quran wa hiya ghusl wajhi wa ghusl yadayn wa mashu ba'dil waqsi wa ghusl rijlain. Yang keempat tersebut dalam Al-Quran, ayatnya sudah saya bacakan. Jadi yang pertama itu kalau itu yang wajib dibasuh itu bukan penjelasannya nanti dilakukan. Kemudian yang kedua membasuh kedua tangan, ini yang wajib. Kemudian mengusap sebagian kepala. Kemudian yang keempat membasuh kedua kaki. Itu yang wajib, ada empat atau yang wajib juga dibasuh. Jadi yang keempat dan yang keduanya wasana di sunnah Roma an-niyat wa tartib. Yang kedua dalam sunnah hadis yaitu niat ditambah dengan niat. Kemudian yang keenam tartib urutannya bagaimana nanti kita satu-satu nanti jelaskan. Syarhul penjelasan tentang fardunya wudu. Yang pertama an-niyat. Makanya mohon maaf kalau ada orang mengamal agama kok hanya berdasarkan Quran, pasti salah, bohong atau paling tidak bohong. Karena kalau Al-Quran itu hanya menyebutkan fafsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua kaki tangan sampai ke siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, membasuh sebagian kepala, ya, wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu yang empat. Jadi mana yang didahulukan itu Al-Quran tidak menyebutkan ini yang pertama, ini yang kedua. Maka yang menyusun praktek wudu itu namanya ijma'ul ulama. Jadi kesepakatan para ulama. Ulama itu ulama dari zaman tabi'in. Kesepakatannya para ulama yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang secara nyambung Rasulullah dari malaikat Jibril, kemudian sahabat dari Rasulullah, kemudian tabi'in melihat sholatnya para sahabat, kemudian para mujtahid itu berbagai pemahaman karena saking banyaknya orang
dikodir oleh Allah dan Rasul. Itu namanya ijma'ul ulama. Sedikit supaya kita juga mantap dari orang ahli sunnah, khususnya orang lain NU. Jadi bukan ulama NU yang musuh, tapi ulama sejak zamannya tadi. Yang pertama, rukunnya itu atau fardunya itu an-niyah, yaitu niat. Hakikat niat itu qasdus syai'i muqtaranat bifi'li. Yang namanya niat itu ada keinginan untuk melakukan sesuatu, tetapi diungkapkan bareng dengan perbuatannya. Saya niat makan, jangan niat kecuali sambil mengangkat nasi. Jadi namanya niat dibagi dengan perbuatan. Saja orang makan itu tidak wajib ini contoh saja. Jadi ketika kita mau wudu, itu niatnya dibarengkan dengan rukun fikih. Kalau mau wudu itu niatnya dibarengkan dengan rukun yang pertama, rukun fikih yang pertama. Itu apa? Membasuh. Jadi niatnya pas ketika membasuh, jangan sebelumnya. Soli nawaitul wudu'a ada selesai fardhu ala, terus baru ini niatnya tidak sah. Niatnya tidak sah, maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Maka niat itu harus dibarengi dengan rukun fikih yang pertama, yaitu membasuh wilayah kesubuhan. Dan tempatnya niat itu di dalam hati, bukan di lisan. Jadi mulai membasuh muka, ini hatinya kita dari atau yang pendek, namanya hubungan lillahi. Itu hatinya niat, ini ya tangannya membasuh muka. Itu namanya niat yang pas, yang benar, yang harus dibarengkan dengan rukun fikih yang pertama, yaitu membasuh. Ada mana? Ini pokok. Jadi ketika membasuh, jadi waktunya ketika membasuh muka, ya, niatnya di dalam. Ada beberapa penjelasan tentang wakharnya juga ada ta'rif al-mazmum bahwa qasdus syai'i ma'amin dalam fikih. Tetapi kalau niatnya niatan sebelum melakukan pekerjaan, itu namanya azam. Namanya azam, keinginan. Karena hukumnya al-wujud wajiban kalau jadi muslim lagi faniyatuhu mandubatun lil ghusl. Jadi untuk wudu, sholat itu hukumnya wajib. Mandi junub itu hukumnya wajib. Ini yang wajib. Yang tidak wajib itu ketika kita memandikan jenazah, itu hukumnya sunnah. Jadi memandikan jenazah itu niatnya hukumnya sunnah. Maka doa Allah biasa nakon dimainkan lisan qalban istiqoroh. Tempatnya ada di dalam kemudian melafalkan niat itu sunnah. Jadi sebelum kita membasuh muka, lisan kita nawaitu
berdoa fardhu lillahi, itu sunnahnya itu sudah pahala. Karena sunnah itu pengertiannya kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggal tidak mendapatkan dosa. Itu namanya sunnah. Maka eman-eman madang yang dibuat. Jadi sebelum niat yang wajib, kita niat yang sunnah itu melafalkan, mengucapkannya, nawaitu doa fardhu lillahi. Kemudian ambil air, ya. Ini yang jujur nanti yang sunnah. Ketika besar tangan belum niat, ya, kubur belum niat, kemudian besar kiri belum niat. Niatnya kapan? Ketika membasuh muka. Jadi kubur yang itu baik. Niat adalah baik. Itu mulai membasuh pegang sebagian wajah. Nawaitu doa kepada tasbih fardhu lillahi. Itu yang wajib. Zamanuha awalun ibadah, dan niat itu tergolong awal dari ibadah. Waktu yang sama masalah al-ruqyah yang itu desa menggunakan awal ibadah. Berbeda dengan kita puasa, zakat, kemudian menyembelih korban atau akikah, itu niatnya tidak harus sekarang, tidak harus menyembelih nawaitu an ambaha adil ubiyata lillahi, tidak harus. Jadi sebelum itu boleh cukup, atau puasa malam harinya niatnya, atau zakat sebelum zakat itu juga boleh. Tapi yang bareng dengan perbuatan adalah ketika kita wudhu di antaranya. Nanti ada ketika sholat, ketika mandi junub, itu harus bareng. Jadi untuk wudhu khususnya kaifiyatuha al-alifu bil-ikhtilaf ibadah. Kata caranya itu berbeda tergantung wujud bentuk ibadahnya seperti apa. Nah, itu tadi kalau puasa, kalau hari, kalau zakat sebelum dibagikan, itu berbeda. Kemudian itu rukun utamanya, rukun yang kedua bersudah wajib. Makanya niat itu bareng ketika membasuh muka. Wahab bulan main bedan mana dari syakil wasi ila tahan ikhtiari. Jadi yang dinamakan muka atau wajah itu dari atas, ya, tempat tumbuhnya rambut sampai ke bawah. Ini namanya jenggot. Ini jadi kalau yang wajib kena air dari atas mulai. Jadi kalau cuma dari atas harus saat itu. Bawahnya sampai sini. Kemudian wa'al bainal udhunayn, kemudian ke lebarnya itu antara kuping itu harus basah. Jadi rambut, tumbuh rambut, ini kurang rambut, kemudian sampai kuping sampai ke rambut. Ini namanya muka, dan itu ketika muka harus basah. Bila air kotornya gelap niat. Jadi kita awal itu lillahi. Awalnya airnya sekali. Ini tarik rata ambil air. Makanya tangan ini jangan diangkat. Pengertian kemarin itu supaya air itu tidak bisa. Jadi ambil air satu, apa namanya? Inilah ambil diratakannya oleh
dan diangkat tangannya. Ini selesai hukum itu. Kupingnya tenang. Kucak-kucak ini supaya enak sekali. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi namanya wajah. Yang namanya wajah itu dari atas empat tubuhnya rambut sampai ke bawah ke ujung rambut. Kemudian samping kanan kiri bainal udunain antara kuping. Ini namanya wajah. Jadi kalau itu harus basah semua, nggak boleh nggak ada yang nggak terkena air. Kalau nggak rata, maka basah. Yaitu rukun dua wajah dan barisan wajah. Di atas tempat bagaimana dengan yang botak? Ini nggak ada yang sekali. Makanya ambil akidah yang umum, yang umum. Karena botak itu kan sendiri. Tempat kalau di sini. Hukum muslim syukur wajib. Hukumnya membasuh rambut yang ada dalam wajah. Yajib basuhan dohibah wafat dimana wa yusasna dimana al-hiyatu wal-mahibani idakana tasifani wa yajib basuhan dohibah gunakan iman wa yusasna akhirulman min asmarabiyah. Jadi kalau kita tumbuh rambut baik itu kumis, jenggot, kemudian apa namanya gunting, jepang, ada yang tebal, ada yang enggak, dan jenggot juga ada yang tebal, ada yang enggak, kumis ada yang tebal, ada yang enggak. Itu hukumnya kalau rambutnya ini tipis. Dikatakan rambut tipis itu kalau dilihat kulitnya kelihatan, itu namanya tipis. Kalau pas lewat cukup kan kelihatan kulit apa namanya, kulit tipis, itu namanya tebal. Nah kalau kulit pas lagi cukup ini rambutnya kelihatan. Tapi kalau lihat rambutnya kan kulitnya kelihatan, itu namanya tebal. Macam syariatnya. Nah kalau yang tipis itu wajib dibasuh sampai kulitnya basah. Saya pakai cukur ini sampai kulitnya harus basah. Kalau yang jangkauannya 5 biji itu wajib juga dibasuh rambutnya harus basah. Kemudian kalau rambutnya tebal, dengan tebal ini cukup buahnya, tidak harus sampai ke kulit, susah. Hanya sunnah, ya apa namanya, di agak di sela-selanya agar air bisa masuk. Tidak harus kulitnya basah, karena ada kulit, ada rambut. Ada pengertian yang pertama yang namanya wajah itu kulitnya. Tapi karena rambut yang tumbuh, kalau rambutnya itu tipis, yang namanya rambut tipis itu kalau dilihat kelihatan kulit. Itu kalau tipis wajib dibasuh rambut sama kulitnya. Tetapi kalau pengertian dalam syariat itu kalau dilihat nggak kelihatan kulitnya, itu namanya kumis tebal, jenggot tebal. Itu tidak wajib sampai kulitnya, cukup rambutnya saja. Hanya sunnah selesai.
Kedua adalah pertanyaan yang semangat saya. Nah, teruskan dulu nanti kalau ada yang kemudian itu yang kedua basuh muka. Basuh muka bagaimana ini? Asal itu walau yang ini memang berfakta ini. Al-Mirfaqan huma al-Arman al-Barizani bayna as-sa'ati wal-Amdi wa fi kulli yadin mirfaqani wa yajibu wasul juz'in min al-Amdi liyata'akkada nawzaliyatihi al-Muhammadah ma yakunu wajib ilaihi wa wajib. Kemudian rukun yang ketiga atau anggota yang wajib dibasuh ketika wudu adalah kedua tangan sampai ke kedua siku. Jadi jangan sampai kita wudu itu sikunya enggak kena air di tangan semuanya. Nanti kayak gini kita sudah sikunya harus ke. Kalau hanya sampai sini, karena kita pakai yang panjang, meski wudunya nggak sah. Kalau wudunya nggak sah, sholatnya nggak. Ini kan ya, rusaknya sholat bagi orang yang nggak pernah itu cuma itu harus semua tangannya harus basah sampai ke sini. Itu yang namanya tangan. Yang namanya siku ini paham. Itu yang wajib. Yang wajib sekali nanti 3 kali hukumnya sunnah. Ar-Rabi'un masuk bagi min basyar terasi masyani fayafi walau ba'da syahrin wa sya'ru sya'ri alladhi yasihul masma'in alla yahtaj bil mati an al-rasul min jihadil wujud. Kemudian yang keempat tidak membasuh tapi mengusap masbuk ba'din min basyar terasi au sya'ri, membasuh sebagian kulit kepala atau rambutnya saja wayakfi walau ba'da syartin, walau hanya satu rambut saja, tidak semuanya, pucuknya saja itu cukup. Kemudian syarat rambut yang sah untuk diusap ketika wudu yaitu tidak keluar dari batasan kepala panjangnya. Contohnya kayak rambutnya dua kayak dibuat panjang. Kok sampai sini? Kemudian yang dibasuh sini yang pucuknya kita tapi pucuknya sampai sini yang dibasuh. Jadi nggak sama. Jadi rambut yang posisinya masih dalam batasan kepala. Jadi di atas leher. Kemudian yang kelima, Rasulullah selain nama baik membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Al-Ka'bani yang dinamakan dua mata kaki adalah Al-Qurmani Al-Barizani Bainal Qota Wasyak, dua tulang yang menetap antara kaki dan telapak kaki. Di sini harus sampai mata kakinya basah.
berbeda dengan tablik itu adalah menunjukkan untuk tartib dalam bentuk urutan boleh. Masalah tapi wajibun dimulai urutin illa di masalah wahidah tartib dalam buku itu punya wajib kecuali dalam satu hal boleh nggak tartib itu tidak membawa masalah imami walau kalau kita wudhunya itu sambil minum air kalau sebentar itu tidak bisa dia buka ketika lagi minum. Jadi kita nggak usah basuh muka, nggak usah basuh tangan, nggak usah basuh kaki. Langsung aja nyilam, dulu nyilam yang adalah awal doa atau lagi. Itu boleh juga. Jadi sekali nyilam selesai dulu. Bahwa kalau pertama kendala Nawawi praktek guru yang seperti itu termasuk yang pertama menurut Imam Nawawi kemudian sahnya Imam Muslim ada caranya kita harus seorang Muslim di antara lima yang disebut fi'il awal dalam penting adalah berkomunikasi antara fi'il dan masih zamanan yaitu fi'il akul. Menurut Imam Nawawi yang belum sebentar, tapi itu menurut Profi agak lama juga sebatas kemampuan masing. Itulah selesai tentang fardunya dulu. Dari yang pertama niatnya di dalam hati, bareng ketika membasuh muka. Yang pendek, kalau itu berdoa fardhu lillahi, niatnya dalam hati. Hikmahnya apa? Agar kita konsentrasi dalam beribadah. Jadi bukan hanya doa yang bergerak, tetapi hatinya juga ikut bergerak. Jadi membimbing hati untuk ibadah. Itu ketika kita nih, jadi nyata, hatinya kemana? Jadi dalam sholat. Kemudian yang kedua, setelah itu membasuh kedua tangan. Setelah kemarin saya sampaikan, wudhu dengan satu untuk dua ini cukup. Karena apa? Yang wajib hanya 4 anggota. Kalau sini diputar-putar dan diangkat dan membasuh. Kalau tak kajian sama orang akan membasuh wudhu ya cukup anggota. Boleh tambahlah biar namanya memang sah. Kemudian lebih lagi katakanlah di atas selama masih basah berkata lagi tidak terus sekarang menggunakan air itu boleh diputar-putar dikatakan dengan tangan, tapi tangan itu jangan kalau diangkat dia rusak malam karena sudah lepas dari anggota yang wajib juga. Nah, ini kaitannya dengan air rusak malam ini adalah 4 anggota tubuh yang wajib dibasuh. Maka air yang telah digunakan untuk membasuh muka, membasuh sebagian kepala, tangan, dan kaki itu yang netes, itu namanya air mustahil. Tetapi yang telah digunakan untuk berkumur, membasuh dua tangan itu namanya bukan air mustahil, karena ini bukan wajib. Maka ketika kita membasuh muka itu, air yang di atas ini jangan sampai kembali ke tangan ini dari ambil mau basuh dua tangan, jangan sampai ketetesan air yang semoga airnya ada di atas ini kita ambil air lagi, ya.
Kemudian ketika muka jangan sampai air yang di tangan ini ketetesan air yang telah gunakan untuk membasuh. Karena nanti kalau campur ini menjadi mustahil. Kayak itu orang-orang ini banyak. Jadi yang berikutnya batasan muka ini lagi, namanya muka, waktunya rambut sampai ke janggut. Kemudian kanan kirinya dua kali, itu yang berikutnya. Yang boleh juga cuma basah. Apabila lagi mengadakan tangan atau api memasak harus apabila yang mengadakannya itu dengan berbeda. Yang wajib itu kalau nanti ada sunnah. Jadi kita melakukan niat ketika masuk tangan ini sunnah. Yang wajib boleh tapi sunnah. Yang wajib itu ketika masuk menjadi hukum itu kita membasuh muka. Ya basuh tangan itu nilai sunnah. Tapi yang basuh yang wajib Hati tangan. Niat itu ketika membasuh muka, niatnya di dalam ini kan bahasa kaki termasuk hukum. Ini kan kadang-kadang kita ada melihat bahasa kakinya ini tidak dipisah, cuma di itu gimana? kalau diguyur kan ya. Kalau yang penting sudah terkena air semuanya sah. Makanya nanti sosoknya nanti hukumnya semua. Yang beramal yang paham. Kalau kadang kan kita boleh subuh yang penting basah semuanya. Yang namanya kaki tidak harus digosok. Nah, ya ada lagu tidak daripada lama karena maka tanya langsung sekalian orang nanti tidak tanya dan daripada lama masalah Jadi sementara tambahan atau rukunnya dulu atau rukunnya dulu, jadi itu yang wajib dilakukan. Artinya kalau kita tahu bahwa itu yang wajib, kalau kita tergesa-gesa airnya sedikit, ya kita ambil wajibnya sama. Jadi saya lagi niatnya tak mesti harus pakai bahasa Arab. Niat pakai. Ya karena di dalam hati tidak harus pakai bahasa Arab. Niat. Hanya itu karena Allah. Artinya kan awal itu bahasanya itu pandu karena Allah wajib karena. Apakah tidak harus untuk menghilangkan hal itu? Tidak harus, karena sudah maklum kalau tubuh itu niatnya untuk menghilangkan hadas kecil, maka tidak harus awal itu untuk alillah hasil atau tidak harus. Yang wajib itu nawal berdoa tabol lillahi. Jadi saya lihat itu berdoa Allah Taala. Boleh pakai bahasa Arab. Satu lagi Ustadz, ini supaya kita lebih paham karena banyak di antara saudara-saudara kita pada saat berwudu itu mungkin mereka itu belajar tapi tidak begitu memahami, tapi mungkin juga ada pendapat lain yang mereka pahami. Pada saat mereka berwudu itu kan di keterangan hukum wudu tadi yang penting ada 4 wajib sudah selesai, gugur kewajibannya. Nah,
Tapi ada yang wudhu itu yang kategori sunnahnya tadi yang harus 3 kali, kan wajibnya sekali. 3 kali kan masuk sunnah. Nah, di dalam keterangan tadi tidak ada keterangan mana yang didahulukan kanan atau yang kiri. Karena ada yang wudhu kita kanan dulu, set. Ada yang kanan kiri, ada yang kanan kiri. Nah, itu yang menurut mazhab yang kita pakai itu yang mana Ustadz, mohon penjelasannya. Jadi nanti itu maksudnya sunnah. Jadi nanti sunnahnya itu yang kanan dulu, kemudian dibasuh 3 kali. Kadang sekali belum rata, nanti yang kedua kalinya baru rata, itu sudah cukup. Jadi manfaatnya 3 kali itu di samping sunnah nanti juga untuk memungkinkan basuhan pertama belum rata karena air, 2 lagi dia menjadi rata. Nanti masalah anggota yang mana kanan dulu kiri dulu, yang sunnahnya nanti kanan dulu, kanan baru kiri. Kanan 3 kali, yang kiri 3, nggak susah. Kanan kiri. Tapi kanan dulu 3 kali selesai, baru di itu namanya tertib dalam sunnah. Karena kita sering melihat ada yang kanan kiri, kanan lagi, kiri lagi, kan ada seperti itu. Sebenarnya nggak apa-apa. Dalam praktek wajibnya nggak apa-apa. Sudah gugur kewajibannya. Ya. Tapi itu tadi dia nanti tidak dapat keutamaan wudhu tadi. Oh iya. Yang namanya isbahul wudhu. Maka meskipun yang wajibnya 4 anggota wudhu ya wajib, kita juga jangan sampai meninggalkan sunnah. Supaya kita dapat keutamaan wudhu tadi. Bukan hanya wudhu sebagai sarana sahnya sholat, tetapi wudhu juga sebagai sarana kita untuk menambah ibadah. Dan dengan wudhu yang sempurna mendirikan dosa-dosa kita yang sudah dilakukan yang oleh Allah, yang akan dilakukan yang dibunuh oleh Allah. Itu juga dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa-dosa kecil, dosa kecil itu dosa yang tidak sengaja. Adalah laksana hubungan sama dengan dia maka kita beli podcast pada bawah. Ini namanya dosa kan kecil. Karena dari orang beli podcast namanya dia mak mewah lagi, mak beli kalau ini kan namanya dosa kecil. Dan dosa-dosa seperti ini kan yang akan diampuni baik itu akan datang atau itu sudah dilakukan. Maka pernah saya sampai katakan orang yang mau ngaji tentang yang itu semua kesalahan tidak dicatat. Maksudnya dosa-dosa kecil. Jadi ngaji ini pertama menghapus dosa-dosa kecil, yang kedua menjadi sebab diterimanya ibadah. Jadi kadang kita
sunanal wudu. Saya niat menjalankan sunnah wudu. Jadi bukan melakukan nawaitu wudu lillahi ta'ala, tapi nawaitu sunanal wudu. Saya niat menjalankan sunnahnya wudu. Itu tidak harus di dalam hati, cukup di lisan. Jadi ketika tadi itu nawaitu sunanal wudu lillahi, atau saya niat menjalankan sunnahnya wudu. Jadi yang wajib hukumnya wajibnya, kalau yang sunnah hukumnya sunnahnya. Jadi artinya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu amal sunnah. Makanya diawali dengan niat. Itu dilafalkan, cukup dilafal. Nawaitu dapat, nawaitu sunanal wudu, atau nawaitu sunnatal wudu lah. Kalau sunnatal kan apa namanya jamak, kalau sunatan mufrad, apa sama nawaitu sunanal wudu lillahi, itu dilafalkan, itu pahala. Karena setiap sunnah yang amal itu ada nilai pahala. Jadi kalau kita mau menghitung pahalanya wudu, itu bukan satu aja, satu per satu sunnah. Jadi yang pertama adalah wudu, ini yang sunnatul wudu, bayatu nawaitu sunnatul wudu. Jadi menghafalkan niat sunnah wudu, nawaitu sunnatul wudu. Coba kita Nawaitu sunanal wudu nawaitu sunnatul wudu lillahi ta'ala. sunanal. Ya, karena sunnah itu beberapa sunnah. Kalau sunnah hanya satu sunnah, berbeda cara. Kalau sunnah jamak beberapa sunnah. Jadi sebelum dilakukan sudah diniat. Dan ini beberapa sunnah. Apa hikmahnya niat? Kalau kita sudah niat mau menjalankan semua sunnah yang menggunakan yang kita ketahui, tetapi begitu wudu, komat, khawatir nanti tinggalan tak boleh mempunyai iman karena ada keutamaan. Maka kemudian sunnahnya itu ditinggalkan, ambil wajibnya, itu kita sudah mendapat pahalanya seluruh sunnah yang kita niatkan, tetapi belum kita lakukan. Itu yang namanya kata Nabi, niatul mu'minin khairun min fi'lihi. Jadi niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada perbuatannya. Kalau perbuatan tanpa niat ada pahala, tetapi sudah niat tidak jadi dilakukan sudah berpahala. Contohnya kita mau niat menjalankan beberapa sunnah itu, tapi begitu baru usap tangan sudah koma, kita kepengen dapat apa namanya takbiratul ihram. Jangan sampai kita menjadi emas masjid. Maka nggak jadi sunnah itu dilakukan, kita langsung basuh muka. Nawaitu wudu lillahi ta'ala. Supaya cepat basuh 3 kali, sunnahnya ditinggalkan sekali selesai. Jadi sunnah-sunnah dalam wudu yang tidak kita lakukan tapi kita sudah niat, itu kita mendapatkan pahalanya sesuatu yang tidak kita tahu. Itu tentunya intinya kita niat sunnah. Maka kalau mau menjalankan sunnah itu sunnah di yang kedua tasmiyah wa ta'awud wa qawla bismillah wa qawla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kenapa manfaatnya kita membaca Al-Quran? Karena apa yang namanya syaitan itu tidak pernah berhenti menggoda orang lain. Mulai dari rumah, lagi duduk-duduk kopi, tidak ada digoda. Yang nggak usah jamaah, juga nggak apa-apa, sholat salah besar. Tetap kita berangkat jamaah sambil di masjid digoda lagi duduknya supaya jangan makan sunnah, supaya cepat. Makanya mau duduk kita untuk taat dulu. Mau ngelawan apa saja kita taat dulu ya, dengan syaitan. Kalau dalam tafsirnya itu yang namanya syaitan, kullu tamarin, segala sesuatu yang menggoda kita untuk tidak melakukan kebaikan. Itu namanya syaitan. Baik itu anak, istri, tamu itu kita mau ngaji ada tamu. Ada setan. Tapi jangan ngomong Setan. Boleh. Banyak tamu itu yang wajib dihormati kalau ada keperluan. Artinya ada pokok harus dilayani. Kedua, kalau dia orang lebih tua dari kita, walaupun hanya medok, ya, tapi kalau dia apalagi mertua, orang tua atau tetangga lebih tua, kita hormati. Kita termasuk mundur sekolah kerja. Jadi kalau kita biasa berjamaah, tapi karena menghormati tamu yang sunnah dimuliakan, walaupun kita sudah berjamaah tetap mendapatkan pahalanya sekolah kerja. Tapi syaratnya apa? Kita biasa kerja berjamaah. Jadi orang biasa ngaji mohon maaf nih, datang biasa bulan udah mau ngaji ada tamu ini nggak bisa ditinggalkan. Walaupun nggak berangkat karena kita biasa rutin ngaji, tetap mendapatkan pahalanya ngaji. Itu yang namanya mundur syar'i. Makanya kelebihannya orang yang iman, yasinan, namanya tahlilan, kita sendiri tidak begitu juga datang karena sakit, ada tamu namanya, kalau kita lagi pergian ada tahlilan, kita tetap mendapatkan pahalanya tahlilan. Karena kita biasa tidak berjamaah itu seperti itu. Kalau kita nggak sholat berjamaah, biasanya berjamaah di masjid, tapi karena ada tamu yang harus dihormati, kita nggak bisa berjamaah di masjid. Kita tetap kalau sholat di rumah, kita tetap mendapatkan pahalanya sholat berjamaah. Itu sudah syaitan banget. Jadi yang namanya syaitan itu kullu amarin, segala sesuatu yang menggoda kita, ya, untuk melakukan kebaikan. Misalnya sedekah, namanya syaitan maka minal jinnati manis. Jadi syaitan itu ada dari golongan manusia, ada dari golongan jin. Jadi segala sesuatu yang menggoda kita menurut saya. Yang ketiga, sewakan dulu. Ayusan ayat 6 Arab, siwak itu sebenarnya menggunakan al-Arab. Wabona dia ilmu dan berkumpul pakai air, apabila dimana. Jadi yang namanya siwakan itu, yang pertama yang utama menggunakan al-Arab. Ini siwakan. Kalau tidak ada itu, berkumur itu juga termasuk siwakan. Atau menggunakan tangan kanan. Nah, sekarang itu kan ada pasta gigi. Maka siwakan itu kita diniati siwakan. Itu termasuk siwakan. Yang ketiga adalah siwakan. Siwak itu
Mesti kayak gini. Nah ini sunnahnya Imam Barang lapakkan itu sunnah. Ada doanya Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika min syururi wal barakah. Ya Allah, aku minta padamu yumna, anugerah dan keberkahan. Jadi seolah-olah dengan kita meresapkan air
dosa yang dilakukan oleh mulut kita. Kita ke atas sampai kita mikir. Kita mikir. Masukkan pakai tangan kanan. Itu namanya Ramadan. Dan keinginan yang lain dengan air wudhu yang kita masukkan ke mulut supaya bisa ini digunakan untuk berhenti untuk membaca Al-Quran. Maka walaupun kita mau belajar baca buku, baca Quran yang bermanfaat kayak buku-buku, kita disunahkan disunahkan dalam supaya lisan ini ngomongnya enak. Itu semuanya harus pertolongan Allah. Disunahkan baca sholawat supaya lisan tidak malas membaca sholawat. Allah wa'udhu Allahumma inni ala ila rabbi dan tidak atas berdiri lagi kasabin bil qawli sabit di dalam. Dan harapan kita dengan air wudhu yang kita masukkan ke mulut itu agar ketika meninggal nanti ringan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu namanya Ramadan. Jadi kubur, tapi bahasa yang gampang dimengerti itu. Kemudian dari istisya yaitu ikhwan al anfi, memasukkan air wudhu. Tadi berkumur ya, Ramadan. Kemudian yang kedua istisya masukkan air ke hidung. Walaupun bunyinya pakai tangan juga. Bukan kalau pakai tangan, sunahnya pakai tangan. Doanya Allahumma akhirni rahmatan jannah wa rahmatan rabbil. Ya Allah, bahagiakanlah aku dengan dua sujud. Jadi biasakanlah ya Allah agar penciuman ini tidaklah sampai mencium sesuatu yang punya aroma maksiat. Jadi ada selalu mencium aroma yang baik, aroma yang berbeda juga dijauhkan dari aroma maksiat. Selagi tidak ada betul firman yang bersesuaian dengan firman Allah pada bulan tidak aksalakan. Bukan sudah bersenang merasa besar harus kita bin nafasi al-aisyah. Jadi memasukkan air ke mulut, berkumur dengan tangan yang sunnah, memasukkan air ke mulut dengan tangan yang sunnah. Kemudian ketika berkumur sampai mengeluarkan sunnah lagi, sunnah dua sunnah. Dulu ketika masuk dulu sampai sini, jadi sampai rasakan itu sunnah. Dimasukin dengan satu sunnah sampai